Gue punya waktu 24 jam, tapi kok kayaknya masih kurang ya? Mungkin lo salah satu dari orang-orang yang pernah nanya ke diri lo sendiri. Kenapa sih gini terus? Padahal di hari sebelumnya lu udah catat apa-apa aja yang bakal lu kerjain esok hari. Tapi ketika lu lakuin, ternyata lu masih stuck ngerjain tugas yang sama seharian. Padahal banyak banget tugas lu hari ini yang mesti lu selesain. Misalnya lu harus meeting, beresin laporan, bersih-bersih rumah, dan mungkin belajar hal baru gitu. Belum lagi ketika lu ngerasa kalau semua kegiatan atau tugas itu merupakan suatu prioritas yang penting, dan lu cuma punya waktu 24 jam buat lu ngerjain semuanya. Nah, masalahnya adalah ketika kita lihat orang lain, let's see, Raffi Ahmad, Herul Tanjung, Yusuf Hamka, mereka tuh megang kesibukan atau bisnisnya itu nggak cuma satu, bahkan banyak banget, dan semuanya jalan. Sedang kita, kenapa ya mereka bisa ngelakuin banyak hal dan hasilnya maksimal? Dan kenapa ya mereka bisa jago banget di banyak hal dalam 24 jam? Tapi kenapa kalau kita sendiri kok rasanya susah ya? Well, di video ini gue bakal ngebahas tips soal manajemen waktu. Supaya di tengah kesibukan ini, lu bisa tetap nih termotivasi buat terus produktif. Dan lu bisa memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Sebenarnya ada hal mendasar yang perlu lo ketahui dalam manajemen waktu. Kunci manajemen waktu yang sukses sebenarnya ada di seberapa kuat motivasi lu dalam mengatur waktu, supaya lu bisa lebih produktif. Jadi kalau berdasarkan riset dan berdasarkan literatur nih, kita harus nguasain 3 skill mendasar. Yang pertama ada awareness, arrangement, dan yang ketiga itu adaptation. Well, kali ini gue bakal ngebahas salah satu poin penting dalam manajemen waktu, yaitu gimana caranya supaya lu bisa nyusun jadwal dengan baik setiap harinya. Menyusun itu adalah salah satu bagian dari skill yang 3 tadi, yaitu arrangement. Mungkin sekarang lu mikir, gue udah nih nyusun jadwal buat sehari-hari, tapi ya tetap aja banyak yang keskip, banyak yang ketunda, atau nggak sempat dikerjain gitu. Dan akhirnya salah gue di mana? Sebenarnya ada beberapa hal spesifik dan sederhana yang bisa lo lakuin dan ngaruh banget. Solusi pertama yang bisa lo lakuin yaitu lo tetap buat jadwal, tapi sekarang coba buat lo tulis dan lebih spesifik dalam bentuk checklist. Coba lo tulis kegiatan apa aja yang lo lakuin dan batas waktunya. Misal lo punya waktu buat beresin tugas kuliah selama 2 jam. Mulai dari jam berapa sampai jam berapa. Terus selanjutnya lo harus beresin kerjaan kantor selama 3 jam dan seterusnya. Ini sebaiknya lu susun secara urut sesuai waktunya, atau lu bisa susun sesuai dengan prioritasnya. Dan di sampingnya, lu buat checklist apa-apa aja yang udah lu lakuin. Terus hal selanjutnya yang bisa lu lakuin yaitu lu buat kotak kecil tempat lu checklist kalau kegiatan itu udah lu lakuin. Jadi ini adalah hal yang kedua ya, lu buat kotak kecil di sebelah listnya, buat lu checklist kotaknya. Biasanya, lu ada rasa puas dan lega ketika memberi checklist pada jadwal kegiatan yang ada di jadwal itu. Kalau kata Gawande dalam bukunya The Checklist Manifesto, bikin checklist itu jadi cara simpel dalam manajemen waktu. Karena yang pertama kita bisa lebih fokus dengan prioritas kegiatan, terus bikin kita lebih disiplin dengan tugas-tugas yang kita punya, bisa jadi reminder lah buat tugas-tugas yang kita miliki. Terus abis itu, hal ini itu relate banget dengan berbagai macam riset dan eksperimen yang sebelumnya udah banyak dilakuin oleh banyak peneliti. Nah, yang tadi itu yang kedua ya. Hal yang ketiga yang bisa lo lakuin adalah beri reward pada diri lo sendiri. Rewardnya kayak gimana? Secara psikologis, manusia akan bergerak menuju sesuatu yang memiliki konsekuensi positif. Jadi misal setelah lo lakuin A, lo bakal dapetin B. Dan lu bakal ngelakuin A lagi karena lu tahu B itu hasilnya positif buat lu. Nah, efek kayak gini itu bakal ngaruh banget kalau konsekuensi positif atau reward yang lu dapetin sesegera mungkin. Artinya, secara nggak langsung lu akan termotivasi buat segera menyelesaikan sesuatu. Karena lu tahu kalau lu cepet selesai, lu juga dapat rewardnya lebih cepat gitu. Makanya, setelah selesai, lu bisa manfaatin sisa waktunya sesuai batas waktu yang lu kasih gitu. Buat lu manfaatin misalnya buat istirahat, entertainment, atau hiburan gitu. Jadi misal lu selesai kuliah, kumpul organisasi, beresin tugas kantor dengan batas waktu yang udah lu kasih, lu bisa tuh di malam harinya lu manfaatin dengan ngasih reward ke diri lu sendiri. Misal, nonton serial yang lu suka, hangout bareng temen, atau tidur lebih awal. Sebenarnya ngatur waktu itu susah-susah gampang, tapi percaya deh, setiap kali lu ngebiasain diri dengan keteraturan, lu bakal lebih mudah ngelihat seberapa jauh progres yang lu bisa capai. Karena result itu sesuatu yang bisa diukur. Misalnya,
dari titik A ke titik B. Tentu ada step-step yang perlu lu lakuin. Atau ketika lu ambil jurusan X misalnya, ketika lu kuliah, tentu ada tahapan di mana lu belajar A dulu, baru bisa belajar B, terus belajar C, dan seterusnya. Jadi yang perlu gue tekanin di sini adalah bangun diri lu dengan keteraturan. Dan yang paling sederhana adalah ngatur jadwal harian lu. Sekian dan terima kasih.